صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahil awwal wal akhir wal zahir wal batin. Al-qailillah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-insanul kamil al-jami'ul lizati wassifati wal asma wal af'al. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil wujud wa imami kullil mawjud imamud dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamil mahsyar. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa fi ayatin ukhra Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Terima kasih kepada pengatur acara sekaligus panitia penyelenggara yang mulia, para alim-alim ulama, tokoh-tokoh agama, yang mulia para habaib, wabil khusus Syekhuna Guru Ahmad Rifani, pimpinan Majelis Ar-Rida Nuriyah, yang mulia para alim-alim ulama, tokoh-tokoh agama, para undangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta aparat, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kepada Allah atas limpahan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga dengan kebaikan, dengan rahmat tersebut kita sama-sama dapat berhadir, sama-sama berkumpul di tempat majlis yang mubarakah ini, mentazimkan, memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, serta menghadiri acara peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul Syekhuna Si Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Mudah-mudahan dengan acara tersebut, dengan perkumpulan kita pada malam ini adalah sebagai jambatan wasilah untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul dan kepada para aulia. Dan juga dengan adanya perkumpulan kita pada malam ini, kita sangat berharap mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah dan para aulia, anak cucu kita, zuriat kita menjadi qurratul a'yun yang selalu memberikan kenyamanan, ketentraman di dalam kehidupan kita. Dan juga kita para hadirin yang hadir baik yang di dalam ataupun yang di luar, kita berharap mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhirat, karena barangkali masih banyak permasalahan-permasalahan yang belum tercapai, angan-angan, doa, harap, hayal dan sebagainya. Mudah-mudahan baik itu adalah yang berhubungan dengan duniawi ataupun berhubungan dengan ukhrawi,
sebelum kita berpulang ke rahmatullah, sebelum kita mengakhiri perjalanan kita, mudah-mudahan semuanya dibuktikan, semua dinyatakan, sehingga kita berpulang dengan panggilan ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannati. Mudah-mudahan menjadi jiwa yang tenang dan mencapai ridha dan adalah panggilan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat diiringi salam selalu tercurah dan terlimpah kepada pimpinan umat, pembawa rahmat, pembawa keselamatan, minaz zulumati ilan nur, imamud dunya wal akhirah, sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah telah menyatakan fazakir innama anta muzakir, wabil ayatin ukhra fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Dengan adanya bulan-bulan yang seperti ini, dengan adanya bulan-bulan yang dihormati oleh Allah, dengan adanya perkumpulan, baik itu perkumpulan adalah setiap rutinan yang diadakan di majelis ini dalam 2 kali seminggu, ataupun itu adalah amal-amal ibadah, wiritan-wiritan yang lain, dan kemudian diadakan siraman-siraman atau adalah tausiah agama yang kesemuanya itu adalah memberikan manfaat kepada orang-orang mukmin. Dan Rasulullah pun bersabda, inda zikri karamatil aulia tanzilur rahmat. Ketika menyebut mengisahkan perjalanan para aulia, maka itu akan menyebabkan adalah bertambahnya rahmat, dan adalah makin sempurna rahmat kita dikembalikan kepada niat wa innama likulli imri'im ma nawa. Kita akan mendapatkan tingkatan-tingkatan dari peringatan tersebut, itu adalah menurut apa bibit apa yang kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Oleh karena itulah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperingati pada bulan ini adalah sangat besar manfaatnya, luar biasa. Kalau orang menjiwai, kalau orang benar-benar memahami, orang-orang yang ainul basirah, orang-orang yang ulul albab, yang menguasai tentang agama, maka adalah ini sangat penting dan bahkan adalah fardu ain. Ada 2 peringatan yang perlu diketahui. Yang pertama maulidnya Rasulullah, dan yang kedua Isra dan Mi'raj. Kemudian disertai lagi dengan mahabbah kita kepada para aulia. Maka tidak ada orang yang hadir di majelis tersebut itu adalah sudah dipastikan orang itu adalah sudah masuk di dalam lingkaran rahmat. Arti rahmat itulah termasuk jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Hanya tingkatan surga, karena surga itu memang ada tingkatannya. Sugih ada tingkatan, kemudian makam pun ada tingkatan, kuat ada tingkatan, bungas ada tingkatan, semuanya ada tingkatan. Cuma secara jumlah masuk sudah ke dalam surga. Kenapa jadi demikian? Karena surga itu lebih luas daripada dunia. Kada bisa kita keluar dari surga, kada bisa. Tetap kita di dalam surga. Tetapi perlu diketahui, orang yang melaksanakan ibadah ada 2. Yang pertama, ada yang melaksanakan ibadah menyempurnakan rukun dan syarat serta menjaga pembatal-pembatal ibadah. Itu sudah lapas kewajiban. Satu lagi, ada orang yang beramal ibadah, di samping inya memelihara, melaksanakan, menghadirkan rukun dan syarat serta menjaga pembatal-pembatal, maka adalah inya kepingin hendak bertemu dengan orang yang ia cintai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yakazah. Barang siapa melihat aku di dalam mimpi,
maka orang itu adalah bakalan melihat aku di dalam jaga. Oleh karena inilah perjuangan kita, angan-angan kita, mujahadah kita, pengorbanan kita jangan sampai habis di tengah perjalanan, yaitu adalah hanya sekadar melaksanakan perintah menjauhi larangan, hanya sah ibadah, tetapi adalah yang lebih utama yaitu adalah sampai bertemu dengan ain atau bertemu dengan yang ampun ibadah. Makanya di bulan Isra dan Mi'raj inilah yang perlu, itu adalah Rasulullah cinta kepada Allah, maka Rasulullah membuktikan pertemuan dengan Allah. Kemudian aulia itu adalah cinta mengharamkan diri kepada Rasulullah, maka mereka membuktikan itu adalah bertemu dengan Rasulullah. Kemudian kita yang orang awam itu adalah cinta kepada aulia, maka adalah seharusnya kita pun harus bertemu dengan aulia. Namun perlu diketahui pertemuan itu adalah ada dua. Ada pertemuan secara hisiah, ada pertemuan secara maknawiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tuba liman yarani wa aminu bi." Tuba, tuba, tuba man la yarani wa aminu bi. Untung, sangat beruntung orang yang adalah melihat dengan aku hidup sejaman sebagaimana orang-orang kota Makkah yang sejaman para sahabat melihat sejaman dengan Rasulullah, melihat serta beriman kepada Rasulullah, itu untung. Tetapi kita yang ribuan tahun itu adalah sudah ditinggalkan secara jahir wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan adalah aulia yang kita hauli juga adalah yang ke-20, dan tetapi tidak menafikan wali-wali yang mastur. Maka kita pun adalah itu adalah kada melihat, tetapi Rasulullah menyatakan beruntung orang yang tidak melihat kersejaman dengan aku, tetapi orang itu adalah iman. Lalu di dalam Al-Quran itu adalah dinyatakan di dalam adalah Al-Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yazanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya la tabdila li kalimatillah zalika huwa fawzul azim. Ketahuilah, orang aulia itu adalah kada takut dan kada gentar. Bukan karena kada takut itu adalah karena ada andalan. Bukan karena ada takut itu adalah karena banyak bisi murid. Bukan adalah takut itu adalah karena banyak bisi amal. Bukan takut, kada takut itu adalah karena banyak orang yang menghormati, mendoakan dan sebagainya. Menurut dada para aulia, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani kutub makam, itu adalah ketika beliau wafat orang bertamu, alhamdulillah aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dosa. Lalu ditanya oleh orang bermimpi, apakah pian diampuni dosa karena pian adalah orang yang berpangkat? Apakah pian orang yang banyak ilmu, orang yang banyak amal, banyak bisi murid, bangun tengah malam? Semuanya tidak ada, bagi kata beliau, hanya adalah bisalamati sudur, yaitu adalah selamat hati dan murah tangan, murahan. Dua macam inilah yang membuka, yaitu adalah umat Islam itu adalah berkorban, itu adalah berjuang mengorbankan harta dan tenaga, itu adalah untuk sang kekasih tadi. Perlu diketahui, orang aulia tidak ada duka cita. Apa itu duka cita? Jelaslah yang namanya duka cita itu adalah bala, musibah, fitnah, ujian, dan adalah hinaan, cacian dan sebagainya. Itu jelas adalah tidak ada kurang-kurangnya, karena dikatakan oleh Rasulullah, asadul bala alal anbiya sumal aulia sumal amsal fa amsal. Orang yang tinggi derajat contohnya adalah para nabi-nabi dan para aulia, itu adalah dahsyatnya luar biasa, ujiannya, balaknya, fitnahnya, kada sependapat, dan adalah pendapat kita yang benar-benar ikhlas kita keluarkan belum tentu bisa diterima.
oleh orang-orang yang lain. Ini akan menimbulkan adalah fitnahan, cacian dan sebagainya. Tetapi dengan rida dan sabar, dengan ada perbendaharaan di dalam batin orang aulia tersebut, para nabi-nabi tersebut, maka adalah inting. Inilah la yahzanun, tidak ada duka cita. Padahal adalah bala musibah kadada habis-habisnya. Kemudian berkaitan lagi dengan aulia. Kenapa mereka itu adalah la khaufun alaihim walahum yahzanun? Karena mereka alladzina amanu wa kanu yattaqun. Amanu wa kanu yattaqun. Kalau amanu secara jumlah hanya orang-orang yang menjalani adalah dari syariat, tarikat dan hakikat serta ma'rifat. Kalau dikatakan amanu, maka adalah mereka bagaikan kilat sampai menyeberang. Tetapi bagi kita yang belum mempelajari adalah keluasan amanu, maka adalah kita perlu kaji lagi. Karena amanu itu adalah secara jumlah beriman, yang diimani belum nyata. Yang diimani gaib, yang diimani adalah janji kaina. Inilah yang perlu pembuktian waktu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk membuktikan hal ihwal para nabi-nabi dan para aulia itu adalah kita kada cukup hanya sekadar mendengar kabar dan adalah menelapak, tetapi benar-benar kita adalah mendatangi, membuktikan. Maka inilah arti tingkatan-tingkatan. Bukan tingkatan itu adalah tujuannya untuk menghina yang di bawah, bukan tingkatan itu adalah untuk menghukum yang di bawah dengan adalah kata-kata salah, luput dan sebagainya. Itu tidak ada, karena Rasulullah berkata, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia menyempurnakan, bukan kalimatnya kada sempurna, sebelum itu sempurna tapi disempurnakan. Jadi jangan salah kita adalah memaham bahwasanya agama yang sebelum Rasulullah yang dibawa oleh para nabi-nabi itu adalah kada sempurna, tetapi perlu disempurnakan, bukan mengurangi, bukan sangka jahat kepada nabi-nabi. Ini contoh perjalanan kita yang sebelum menemukan adalah atakun, itu adalah berarti kita sempurna, tapi harus disempurnakan. Oleh karena itu, kayak apa caranya untuk membuktikan atau menyempurnakan? Subhanalladzi asra bi abdihi. Yang pertama, pancingan Tuhan, gaya tarik jazbah, yaitu adalah kepada seluruh umat, seluruh manusia. Allah menyertakan adalah dirinya kepada kita. Yang asalnya wa huwa ma'akum, ada Tuhan menyertakan kepada kita. Di sini adalah wa huwa ma'akum adalah bahasa umum, tetapi kalau subhanalladzi asra ini berarti bahasa khususiat sudah. Artinya ayo siapa-siapa yang adalah tersentuh, tersinggung, terhitap daripada kalimat Allah, maha suci Allah beserta hambanya. Ini sudah disertakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesucian itu adalah karena akhirnya kita bakalan warisal ardu alaiha, sampai diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tanah beserta isinya kepada diri kita. Inilah para aulia dan para nabi-nabi. Yang pertama yaitu adalah kita ambil perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain. Ketika itu Rasulullah berada di higa Baitullah, di hijri Ismail. Ketika itu berada berabah di antara dua orang laki-laki. Kemudian datang Jibril adalah mengambil di tengah-tengah, yakni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke tepi sumur Jam-Jam. Untuk apa? Untuk dioperasi. Operasi ada dua. Yang pertama, ketika itu Rasulullah berada di higa Baitullah. Apa itu Baitullah? Qulubul mu'minin Baitullah. Hati orang mukmin Baitullah. Ini sebagai contoh. Kita sembahyang melaksanakan 20 tahun, 30 tahun. Ada yang sampai 40 tahun melaksanakan sembahyang, membaca Quran, dan yang lainnya menghadap kiblat. Kiblat yang kita hadapi, kita hanya tahu nama.
dan kita adalah hanya menghadap kepada jihad. Berapa kadarnya, berapa jihadnya, berapa derajat untuk mengambil supaya pas jihad daripada adalah Ka'bah. Ini adalah yang dikatakan asmaullah. Itulah kita adalah menyambat nama Allah. Kita berzikir, kita memuji, kita bertahmid, kita menyembah, tetapi kita belum kenal dengan Allah, maka itulah i'tibar kiblat. Tetapi yang namanya seluruh agama harus dibuktikan di dunia, maka contoh berlanjut. Ada yang tak mampu, kawa menabung sedikit demi sedikit, hendak berangkat umrah atau ibadah haji. Ringkas kata, secara umum hanya orang yang berangkat ke Makkah melaksanakan haji dan umrah itu orang berduit tuh. Enggak ada berduit kada kawa. Artinya orang kuat. Maka akhirnya ketika ia berhadap dengan adalah kiblat yang disambat di rumah, akhirnya berubah kiblat menjadi Ka'bah. Apakah kiblat dengan Ka'bah itu dua nama yang berbeda? Itu adalah apakah dua wujud? Hanya satu wujud. Ketika orang berada di kota Makkah, kemanapun kita belajar ibadah haji, tentang manasik haji, manasik umrah, tidak ada wajib bacaan yang dipaksa, yang diwajibkan ketika kita berada di kota Makkah. Tidak ada wajib bacaan. Tetapi bukan menafikan bacaan, tetapi tidak wajib. Artinya apa? Artinya sunat. Boleh kita membaca apa yang diatur, dan boleh kita adalah membaca yang lain, dan boleh kita adalah hudur awak kita di situ. Kenapa jadi demikian? Karena adalah kita sudah hudur Ka'bah di hadapan kita. Kiblat Allah yang kita adalah kita cintai, Allah yang kita puji, rasul-rasul yang kita cintai, para aulia-aulia yang kita mahabbah, kita kurbankan tenaga. Kalau sudah hadir di hadapannya, maka tidak ada bujuk dan rayu, yang ada hanya berpandang-pandangan. Kalau seandainya ini anak merayu, itu adalah kesadaran masing-masing. Kayak mode kita yang bujangan, kalau ngaran hendak bertemuan pacaran, pakaian yang paling harat, tunggangan yang paling harat, perhiasan kayak itu juga, harum-haruman, parfum pilihan, apapun yang bisa ditampilkan itu adalah yang paling harat. Kemudian bujuk rayu kata-kata pun sebelum adalah bertemu itu pasti adalah diatur kata-katanya, supaya apa? Supaya adalah jangan membuat kasal orang yang kita rayu tadi. Tetapi adalah penampilan apapun yang kita adalah yang kita keluarkan, sebagaimana si Saman ketika itu waktu dalam adalah riadah, dalam keadaan halwat, beliau memilih amalan yang baik-baik, itu wajar. Kita memilih fadilat, amalan, salawat, jikir, tahmid yang baik-baik, itu wajar. Tetapi ketika adalah seseorang tadi adalah sekian tahun berpacaran dengan seorang perempuan, ketika ia kawin, apa yang terjadi? Kira-kira pakaiannya waktu bujang, penampilan, tunggangan, perhiasan, parfumnya, bujuk rayunya, apapun kada berharga lagi, bisa ke pinggir sudah. Kenapa? Karena adalah orangnya sudah ada di hadapan, sinyal adalah sebelum kawin perlu, pakit perlu. Tetapi ketika adalah sudah berhadapan, maka sinyal kada perlu lagi, pakit kada perlu lagi, karena orangnya sudah nyata. Inilah perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu harus dimulai dengan operasi dada. Perbedaan kita dengan adalah Nabi, perbedaan kita dengan wali. Nabi dimulai dari fardu, kemudian meneruskan ke rukun, kemudian sunat dan harus. Kita dimulai dari wajib. Itu perbedaan. Nabi Adam dari surga turun ke dunia, Burak dari surga turun ke dunia. Guru sekumpul ketika beliau lahir, mata sidin tapajam,
Muntung sidin kada bisa menangis. Kemudian awak sidin adalah biru. Ini adalah sidin adalah mengisyaratkan bahwasanya sidin melalui dulu dari mata jahir, melalui daripada kata-kata jahir. Yang diutamakan adalah yaitu adalah hawas batin, hawas hati dan pinandu hati. Maka adalah yang terakhir biru itu menyembunyikan ilmu dan amal beliau. Ketika izin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian barulah Humaira, barulah berubah kulit menjadi putih kemirah-mirahan. Kita dimulai daripada putih kemirah-mirahan. Kemudian mata kita adalah terbuka. Kemudian muntung kita adalah menangis. Maka ketika adalah mata kita terpajam, muntung kita adalah tutup, kemudian awak kita biru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mati, tidak ada mendapat apa-apa. Kenapa? Karena mati diwajib, bukan dipardu. Coba itihani orang melaksanakan ibadah haji, wajib, fardu, rukun, kemudian sunat. Itu susunannya. Kalau wajib itu adalah sembahyang wajib, puasa wajib. Adakah orang berniat usalli wajibal maghrib, nawaitu saumagadin an adai wajibal haja apa haji sana, adakah? Pardo. Kenapa jadi pardo? Karena setiap pardo itu nyata. Makanya kita pardo ain dulu, baru pardo kifayah. Pardo itu mana? Coba kita kembali kepada Isra'nya, Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ibadah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang terjadi? Sebelum dada kita dibadah itu adalah wajib. Yang ada di dalam hati kita sangkaan. Yang adalah sangkaan menimbulkan adalah waham dan hayal. Maka akhirnya apa? Ketika kita melaksanakan perintah menjauhi larangan, pasti kita berhayal dan bermimpi, aku orang yang Islam dan mukmin yang sempurna, aku hamba Allah, aku umatnya Rasulullah, aku orang yang sempurna, aku pencinta. Padahal itu adalah timbul daripada bibit dan hayal yang ada dalam batin kita. Kenapa jadi demikian? Karena kita belum operasi dada. Operasi ada dua. Dari mana Rasulullah operasi? Min sagrati nahrihi ila asfali batni. Bukan operasi jasmaniah, tetapi adalah min sagrati nahrihi ila asfali batni. Mulai Adam sampai kepada awal wal akhir, mulai awal Adam sampai akhirat. Maka adalah inilah arti pengertian min sagrati nahrihi ila asfali batni. Mulai pohon gulu, mulai ke bawah sampai ke atas pada pusat, itu adalah hanya itibar. Kalau kita menuruti Rasulullah, menuruti adalah perintah Allah, menuruti adalah perkataan aulia, ini adalah bisa dibuktikan kalau ada basic keyakinan. Kalau kita ada basic keyakinan, maka kita duduknya iman. Alladzina amanu belum wattaqun. Hanya amanu, belum wattaqun. Maka takwa inilah alif lam mim zalikal kitab hudan lil muttaqin. Alif lam mim itu kitab, alif lam mim itu insanul kamil, alif lam mim itu wujud, alif lam mim itu adalah asma sifat dan zat. Barulah itu adalah bisa dapat petunjuk hudan lil muttaqin, bukan hudan lil muslimin wal mukminin, tetapi adalah lil muttaqin. Ini bukan menghina, ini bukan meramahkan, ini bukan mencaci, tetapi ini adalah kita pada malam ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, pembuktian. Karena Allah, Rasulullah cinta kepada Allah, dia buktikan. Rasulullah kemudian aulia cinta kepada Nabi, dia buktikan. Kita jangan tinggal dia, buktikan. Karena adalah mimpi dengan kawin itu beda. Kalau bermimpi, kita bermimpi beretaan di waktu bujang, kayak paham bermimpi. Karena berdasarkan hayal, berdasarkan pandangan, melihat gambar, maka akhirnya terbayang-bayang, akhirnya malam adalah yang terjadi apa? Salawar basah, tilam pun basah. Ketika bangun, adakah wujudnya yang kita kawani, yang kita kumpuli tadi? Kada ada. Nikmat ketika itu, tetapi nikmatnya hayal. Nikmat ketika kita beramal ibadah, kita menyembah, kita berzikir, kita bertahlil dan sebagainya. Nikmat di waktu itu, tetapi adalah Anda membuktikan wattaqun di situ.
barulah jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga itu adalah itu tetap mengalir. Kalau kada mengalir berarti itu namanya adalah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-syari'atu bila hakikat atilah wal hakikat bila syari'atut batilah wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Syariat semata-mata baku, hakikat semata-mata baku, maka adalah siapa yang mendapatkan jannatun tajri min tahtihal anhar, kawinkan syariat dengan hakikat, Makkah dengan Madinah, langit dengan bumi, kemudian Masyrik dan Maghrib dikawinkan, kemudian Makkah dengan Masjid di Palestina dikawinkan, karena adalah di dunia itu adalah berpasang-pasangan. Sawu supupakum, ratakan sap kiri dan kanan, rapatkan, jangan ada bahasa salah. Ketika di badah dada Rasulullah ternyata sarang syaitan. Ini gambaran diri kita. Apa itu syaitan? Segumpal darah. Apa itu segumpal darah? Adat dan tabiat. Selama kita masih mendengarkan kabar, selama kita menalapak, maka adalah yang ada hanya adalah adat dan tabiat. Berarti segumpal darah yang ada di dalam dada kita belum keluar. Sampai ke Makkah kita melaksanakan ibadah haji, imbah tawaf, kemudian melihat talapak Ibrahim. Adakah bertemu Ibrahimnya? Datangi lagi Madinah. Siapa yang ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata si Saman Al-Madani, bila kada minta izin kepadaku, ziarahnya sia-sia meskipun dilaksanakan. Artinya apa? Asma, sifat, zat harus tak kumpul, barulah orang itu bisa menemukan rahasia aulia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang ke makam Rasulullah yang ada hanya talapak, yang datang di Makkah itu hanya talapak. Ibrahim yang ampun panggilan ibadah haji, Allah yang ampun panggilan ibadah haji. Tapi ketika kita datangi ke kota Makkah, maka adalah yang ada hanya talapak Ibrahim alaihissalam. Artinya tingkatan manusia paling tinggi sampai talapak. Siapa yang kawa membuktikan habar dan ain talapak, maka inilah waman jama'ahuma faqad tahaqqaqa. Itu disebut ilmunya namanya adalah ilmu muhaqqiqin atau ilmu muqarrabin. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini dalam Isra dan Mi'raj, beliau adalah memberikan peringatan kepada kita. Mudah-mudahan peringatan itu menambah kegairah kita, himmah kita untuk lebih kita membuktikan, untuk menuntut. Karena adalah dua macam yang dikatakan oleh si Sibli aulia Allah, al-iman khurujuka anhum wal yakin hurujuka anka. Yang namanya iman, ikam sudah berbeda daripada kebanyakan orang. Orang kada beribadah, kita beribadah. Orang kada melaksanakan sunat, kita melaksanakan sunat. Orang kada menuntut, kita menuntut. Ini sudah berbeda, sudah. Ini iman ngarannya. Tetapi ada satu tingkatan lagi, al-yakin hurujuka anka. Yang namanya yakin, keluarlah ikam dari dirimu. Makanya ketika kita berada di kota Makkah sampai ke tanah haram, sahlah kita melaksanakan ibadah. Kada sah belum kalau kita melaksanakan ibadah di kota haram. Kalau kada keluar dari tanah haram ke tanah halal. Setelah ke Naim, ke Jiranah, ke Hudaybiyah, barulah kita masuk lagi ke tanah haram. Barulah sempurna ibadah kita. Kalau kita keluar dari kampung melaksanakan ibadah menuju ke Makkah, itu baru iman. Ketika yakin keluar kita dari kota Makkah, tanah haram ke tanah halal, itu baru yakin. Nah, apakah adalah keislaman kita, keyakinan kita berbukti habar dan ampun talapak tadi? Maka barulah ketika tanah halal dan tanah haram itu adalah ternyata itu adalah yang dihormati lawan kada dihormati, yang mulia dan yang hina. Ternyata adalah tanah haram dan tanah halal satu lokasi, tidak ada jarak. Yang pertama jauh dulu, mulai kita berabai sini ke sana, di sini tanah halal, sana tanah haram, jauh. Ketika di Makkah, maka adalah kita berada di tanah haram, keluar lagi ke tanah halal. Israfil pun ada berkata, kata Israfil, pus tiupan yang terakhir, yang pertama, mati kita beradaan, yang ada hanya Allah. Ini tiupan yang pertama. Kemudian ketika tiupan yang kedua, maka adalah kita bangkit seluruhnya, maka barulah sempurna. Inilah yang dikatakan sudul wahdah fil kasrah, kasrah fil wahdah. Namun permainan yang dua macam itu wahdah fil wahdah. Kemudian kita kembali kepada pembedahan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kuntu kanzan mahfian fa ahbabtu an urifa fa halaqtu halqa liya'rifuni. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Sebenarnya rahasia Allah itu nyata. Rahasia adalah beriman kepada nabi-nabi itu nyata, beriman kepada malaikat itu nyata, kemudian kiamat itu nyata, kitab-kitabnya itu nyata, kadar baik kadar jahat nyata, semua rukun iman yang 6 itu sebenarnya nyata, tetapi adalah karena disembunyikan dengan adalah ketika itu guru kumpul awak sidin biru, Rasulullah di dalam perjalanan dilindungi oleh awan, ketika itu beliau ketika hendak berjualan bernaung di bawah pohon. Ini adalah namanya adalah perbendaharaan yang dirahasiakan. Kalau kita pinandu sebenarnya perbendaharaan itu tidak ada yang dirahasiakan, nyata sebenarnya. Apapun yang kita imani, rukun iman itu nyata sebenarnya di dunia. Tetapi kenapa? Karena kita masih mengkaji, mempelajari hanya sebatas habar dan adat tabiat, maka selama itulah kita belum ada Isra dan Mi'raj, belum membuktikan, hanya beriman kepada Rasulullah Isra dan Mi'raj, tetapi kita tidak merasakan apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Bila hanya membuktikan Isra dan Mi'raj, masukkan Islaman, wa imanan, wa hikmatan, wa yakinan, dalam pemandiran yang umumnya syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Dengan 4 yang masuk tetapi tauhid kumpul pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah gudang ilmu. Masalah syariat ada, masalah jasmani ada, masalah muntung ada, masalah hati ada, masalah kesadaran otak ada, masalah limparat jumratul akabah, jumratul ula wusta akabah ada. Artinya apa? Syariat, tarikat, hakikat ada. Itu kesemuanya adalah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itulah, maka ketika dikeluarkan darah masukkan Islaman, ditutup dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah yang dikatakan adalah kuntu kanzan mahfian. Dibuka perbendaharaan baru ditutup dengan ilmu syariat. Apa syariatnya? Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu sita fa innaka mansur. Yang ada tulisannya antara masyrik dan maghrib, mulai zaman Adam sampai akhir Muhammad, yang ada dibicarakan syariat, tarikat, hakikat. Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Di mana andaknya? Di belakang, bukan di muka. Kita semuanya yang di belakang adalah habar nabi, habar wali, habar guru. Semuanya adalah kita adalah hanya membaca yang di belakang tulisan Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh. Kita melaksanakan perintah, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunat. Tetapi sayang kita belum melihat di muka, hanya melihat tulisan yang ada di belakang, di antara berikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiri dan kanan. Ini akan terjadi kepada umatnya Rasulullah kalau kita kada benar-benar mengkaji. Makanya di akhir zaman Nabi Isa beserta Imam Mahdi akan turun. Kenapa? Karena kita adalah banyak yang terhambat di dalam menuntut ilmu, tidak bisa membuktikan apa itu Allah dan siapa itu Allah dan siapa itu Rasul. Disitulah akhirnya turun lagi Isa dengan Imam Mahdi. Artinya apa? Bila kada mempelajari ilmu tahqiqul haqaiq, maka kita tidak akan membuktikan Isa dan Imam Mahdi turun di akhir zaman. Namun kita menunggu Isa lawan Imam Mahdi ada hadapan pertemuan. Jangankan kita adalah mendatangi akhirat, akhir zaman kita kada bisa mendapati. Tetapi yang dikatakan oleh para nabi-nabi itu benar. Akhir zaman adanya hak. Kiamat pasti terjadi, akhirat pasti nyata. Kenapa? Karena nyata bagi mereka itu adalah dengan ilmu zauqiyah, bukan ilmu muntung, bukan ilmu iman, tetapi ilmu zauqiyah. Inilah pembuktian Rasulullah Isra dan Mi'raj ketika dibedah Allah wahdah la syarikalah, Muhammad abduhu wa rasuluh, tawajjah haitsu sita fa innaka mansur. Buktinya apa? Langsung burak dari surga turun ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Yang jauh, yang diimani, yang gaib hadir di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perwakilan burak. Burak sebagai sandaran. Burak sebagai adalah cermin bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita di alam yang nyata ini adalah adunya mir'atul qalbi. Dunia ini adalah cermin diri kita. Apabila hati kita kabus atau hati kita bersih tapi pecah,
keduanya tidak akan sempurna. Ada yang kada pacah tapi kabus. Seluruh alam yang kita lihat, kita perbuat, kita rasa kada terlukis di dalam batin kita. Kenapa? Karena kabus. Ada yang kada kabus tapi sayang yang satu pecah-pecah. Karena adalah cermin hati kita pecah. Akhirnya memandang yang satu itu adalah menjadi macam-macam. Padahal adalah Allah satu, Muhammad pemimpin saudara imam dunia wal akhirah satu, tetapi adalah pecah. Kenapa jadi pecah? Akhirnya syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat baharatan. Akhirnya langit dan bumi baharatan. Adam turun ke permukaan bumi baharatan. Harat aku je iblis daripada ikam adamai. Kemudian berkata lagi, harat api pada tanah. Raja Namrud menghantam adalah Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah pulang, itu adalah di zaman sidin. Harat langit daripada bumi. Terjadi sampai akhir zaman, pasti akan terjadi baharatan terus. Yang tuha baharatan lawan yang anum, yang pasih baharatan yang kurang pasih, yang alim baharatan dengan si jahil, kemudian nasab yang baik baharatan dengan yang kada baik, kemudian orang yang tempatnya diam yang harat itu adalah baharatan dengan yang kada baik, kemudian yang jabak dengan yang biasa baharatan. Ini akan terjadi. Kalau ini terus yang terjadi, tidak ada kelahiran Rasulullah, tidak ada Isra dan Mi'raj namanya belum. Karena sebelum lahirnya Rasulullah hukum rimba terjadi. Sebelum Isra Mi'raj Rasulullah langit dan bumi itu adalah baharatan. Kalau ini yang ada di dalam batin kita, maka selama itu adalah kita hanya sebatas Islam dan iman. Belum ada saleh, belum ada juhud, belum ada suhada, belum ada siddiqiyah, belum ada mukarrabin. Sedangkan titian siratal mustaqim itu adalah 7 satu halai, rambut di belah 7. Islam, mukmin, saleh, juhud, suhada, siddiqiyah, baru sampai kepada mukarrabin, barulah orang itu akan melimpati adalah titian yang dikatakan siratal mustaqim. Maka dia akan masuk ke dalam surga, menikmati surga dan memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu burak? Burak dalam satu riwayat itu adalah beliau itu burak itu adalah di antara 40.000 burak hanya satu yang ada berpikir di antara seluruh manusia. 40.000 hitungan yang tertinggi makam martabat insan. Kalau kita adalah di dunia ini diperintahkan memahami 40 martabat. Mana? Yang pertama orang arba'in di Madinah berapa? 8 kali 5 40. Kemudian Hadijah kawin dengan Rasulullah umur 40. Rasulullah kawin itu adalah diangkat jadi Rasul umur 40. Kemudian Nabi Musa membuka tutup sumur yang orang 40 kada bisa membuka. Bila kada 40 Nabi Musa sanggup. Kemudian bila membangun masjid untuk sembahyang Jumat, orangnya harus 40 mustautin 40. Kemudian bila sembahyang mayat 40 orang takubur Islam satu wali. Kemudian tiupan Israfil, tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40. Nah ini jawabannya 40. Guru saya kumpul belajar 20 hari 20 malam jadi 40 dengan sarwani abdan bangil. Meskipun kita adalah 20 siang 20 malam tetapi wujudnya satu, sarwani abdan bangil. Kita belajar apa? Wajib 20, yang mustahil 20 harus. Ini yang kita pelajari. 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Ini 40. Inilah jangan bermusuhan yang sebelah yang wajib dengan mustahil. Jangan berharatan yang wajib dengan mustahil. Kalau ini dipelajari meratakan sab. Selama kita adalah berbeda, dua hukum yang berbeda, dua rupa yang berbeda, kita kada bisa menambut bahwasanya adalah sudul wahdah fil kasrah, maka selama itu adalah kita tidak akan membuktikan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 burak, yang lainnya apa? Asik dengan makan makanan dan menari-nari. Artinya inilah kebanyakan manusia beramal ibadah hanya adalah sebatas melaksanakan kewajiban.
hanya adalah masuk ke dalam surga, tetapi adalah menikmati, itu adalah isi surga. Tidak ada hendak mencari memandang ampun surga. Hanya satu yang terpikir, yakni burak. Burak ini apa? Dipadakan binatang, ya kada juga, dipadakan manusia kada juga. Karena dalam satu riwayat, burak ini adalah taganal pada himar, tahalus pada begal. Himar itu adalah nama binatang, tetapi yang sebenarnya himar itu harus dibuka. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Suara yang paling jahat itu adalah suara himar. Himar itu apa? Suara orang yang mabuk di tengah malam. Himar kata sandaran binatang aja. Yang sebenarnya adalah himar itu orang mabuk. Siapa orang mabuk? Sukarawa mahu bisa. Mereka bukan mabuk karena pil-pilan, bukan sabu-sabu, bukan hamar yang kita umum, tetapi mereka mabuk dengan pahala, mabuk dengan surga, mabuk dengan harum-haruman, mabuk dengan makam-makaman, mabuk adalah tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan adalah himar. Bukan himar tunggangan. Kita ini disindir Tuhan dengan bahasa binatang. Sebenarnya sebelum Adam turun ke dunia, binatang kalau yang berkuasa. Sebelum kita mempelajari ilmu ma'rifat, sebelum terjadi Isra Mi'raj, ketika dibedah dada Rasulullah yang ada apa? Serang syaitan. Nah, ini maksudnya. Jadi Rasulullah membuktikan kata-kata Adam. Sebelum Adam turun dari surga ke dunia, maka yang berkuasa di dunia adalah hawa, nafsu, syahwat, dan syaitan. Ketika dibedah oleh dada Rasulullah, ternyata sarang syaitan. Berarti ketika kita belum mempelajari ilmu keyakinan, yang ada hanya apa? Jadi satu persatu agama itu harus dibuktikan. Bukan hanya sekadar menyambat, bukan hanya sekadar ma'arti, bukan hanya sekadar mengamalkan, bukan hanya sekadar meyakini, membuktikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu, kita ringkas kata, hadir burak ke hadapan Rasulullah. Maka ketika itu burak nih anehnya, ketika berangkat, kita langsung sedikit. Ketika beliau burak nih ditunggang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik gunung. Bila naik gunung, tangan berhandap, batis berpanjang. Ketika turun gunung, tangan berpanjang. Ketika turun gunung, tangan berpanjang, batis berhandap. Ada loh kok kisah tara kita nazul. Ada kalau kisah bala dan musibah, ada kalau kisah banyak lawan sedikit, ada kalau kisah mulia dan hina, ada kisah ditolak dan diterima, ada dirade dan kada, ada sembuh dan kada, ada turun naik ada, tetapi diri pribadi Rasulullah tidak ada yang namanya turun naik. Tetapi hukum disampaikan keluar tetap dua, karena adalah Rasulullah apabila turun dia ke burak, turun daripada burak pasti 2 rakaat. Pasti 2 rakaat. Tetapi ketika beliau duduk di atas burak seorangan. Apa arti turun? Ketika beliau turun ke majelis, ketika turun menyampaikan, ketika menghabarkan, ketika adalah menggawi dengan hal, beliau tetap bermain 2. Tetap bermain 2. Tetapi di dalam batin Rasulullah, Umar, Abu Bakar dengan Rasulullah keluar dari rumah Sayyidina Ali. Ketika Abu Jahal mengelilingi rumah Sayyidina Ali dikelilingi oleh Abu Jahal beserta rombongan ketika hendak hijrah ke kota Madinah. Ketika itu Rasulullah dengan adalah Abu Bakar keluar 2, tetapi Ali ada di dalam rumah 1. Jangan tapaling, amun tapaling berbahaya. Pandir tauhid tetapi di dalam 2. Yang baiknya itu pandir 2 tetapi tauhid. Ali, Rasulullah dengan Abu Bakar keluar 2, tetapi adalah Ali di dalam 1 seorangan, tetapi sudah pertalian dengan Rasulullah. Rasulullah berada di atas burak seorangan, turun ke 2, turun ke bawah 2, namun tetap adalah 2 bermana tauhid. Kalau kita adalah 2, menyembah disembah, memuji dipuji, mendatangi didatangi, kemudian lagi diterima dan ditolak. Kalau kita tinggal diam kada memahami dengan ilmu tauhid, maka kita yang ada hanya adalah khaufun alaihim wahum yahzanun. Yang ada kita takutan dan duka cita. Bukanlah khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ampun orang aulia. Apa itu aulia? Karena orang menguasai perkataan, menguasai perbuatan, menguasai apa yang didengar, menguasai mawilayahi apa yang diimani dan apa yang diperbuat.
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah 5 tempat singgah. Pertama Taif, yang kedua beliau singgah di pohon Nabi Musa, yang ketiga di Tursina, yang keempat Bethlehem atau adalah istana ada Kaisar Rom, kemudian yang terakhir Masjidil Aqsa. 5 tempat ini ada maknanya, rahasianya ada dalam perjalanan kita. Yang pertama beliau singgah di Raudah. Lalu dikatakan di dalam Al-Quran Allah berfirman, wal baladu taib yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur, hati yang sudah masuk Islaman wa imanan wa hikmatan wa yakinan. Tanah Makkah gersang, bukan tanahnya, hatinya yang gersang. Kenapa jadi gersang? Karena kada masuk Islaman wa imanan wa hikmatan wa yakinan, maka itulah tanah gersang. Maka tanaman kada mau tumbuh, kambing kurus kering, susunya tidak ada. Itulah gambaran hati manusia, karena belum diisi Islaman wa imanan wa hikmatan wa yakinan sebagaimana operasi dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau, oh Jibril, Muhammad, ini Taib. Ini adalah tanahnya subur. Apa aja yang ditanam kada bakalan kada tumbuh. Apa aja yang ditanam kada bakalan kada mau manfaat. Tapi lalui dahulu. Itu adalah af'al. Kemudian asma mana? Pohon Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu itu dikapung oleh pengikut-pengikut Fir'aun. Kita ketika beramal ibadah dikapungnya oleh apa? Hawa nafsu dan syahwat. Kita dikapung dalam beramal ibadah menghendaki yang lain. Kita beramal ibadah kadang-kadang tamandak dalam ibadah, dan tamandak itu adalah dengan ainnya ibadah. Di sini adalah yang dimaksud adalah pohon Nabi Musa. Nabi Musa dikapung oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa bertemu pohon, apa itu pohon? Nurul Iman. Apa itu pohon? La ilaha illallah. Ketika Nabi Musa bertemu ilmu tauhid, ketika Nabi Musa mempelajari ilmu tauhid dan rukun iman, maka akhirnya masuklah ke dalam pohon. Maka Rasulullah bersabda, la ilaha illallah hisni pamandahilah hisni amin amin azabi. La ilaha illallah itu bintingku, barang siapa masuk ke dalam bintingku aman. Bukan kalimat la ilaha illallah itu ditulis dengan hidung nah lam jalalah masuk, itu lain pulang kajiannya tuh kaina dulung itu. Ini mempelajari 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dihalusi menjadi 7, dihalusi menjadi 3, dihalusi menjadi 1. 5 pulang kembalikan kepada 50 sembahyang. Karena Rasulullah yang menerima sembahyang 50. Kemudian ketika itu adalah masuk Nabi Musa ke dalam pohon, Fir'aun beserta rombongan kada kawa mengapung lagi. Tapi Nabi Musa ragu-ragu, bahasa kita keluar pulang Nabi Musa dari pohon, akhirnya dikapung orang. Kita belajar sudah tauhid, belajar hakikat, belajar arif billah, belajar ilmu tasawuf, tapi ragu-ragu. Kenapa jadi ragu-ragu? Karena kita masih mendengar di dalam batin kita adat istiadat adalah hukum adat istiadat, hukum akal basariyah, ilmu waham dan hayal masih ada di dalam batu, di dalam hati kita, sehingga kita adalah perang di situ. Guru Sakumpo melakukan contoh. Kata beliau, seseorang murid itu bagaikan cangkir yang kosong, guru yang mengikuti tikunya. Adabnya adalah cangkir, adabnya harus di bawah dan kosong. Kalau adalah kosong tapi di atas, itu namanya harat, lebih hebat murid daripada guru. Cangkirnya kosong, andaknya di bawah, ini sifat tawadu. Kalau di kita adalah muridnya hendak syariat, tumpah tikunya yang satu, keluar banyu putih. Kalau gurunya hendak tarikat, keluar tumpah banyu teh yang keluar. Kalau orang ini hendak adalah ilmu hikmah, keluar banyu susu. Kalau orang hendak ilmu marifat ilmu hakikat, keluar kupi hirang. 4 macam. Pada tikonya sebuting aja. Itu contoh aja. Amun ada kayak itu untung banget. Itu karamat, karena karamat kada boleh diurus nih, jangan kayak itu. Itu contoh. Artinya seseorang dada, seseorang guru yang menyampaikan syariat ada, tarikat ada, hakikat ada, marifat ada. Itulah tiko. Yang lebih berbahaya apa? Yang lebih berbahaya, cangkirnya kosong, orang menanai, gurunya mengikuti tiko, pas kada bebenyo. Atau banyu putih aja, aku na banyu susu aja murid, pas banyu putih yang keluar. Ini yang sering terjadi. Ini maaf aja, kadang-kadang kita mendengar orang syariat,
kita belajar hakikat menghina dengan syariat. Kadang-kadang kita belajar syariat mendengar orang hakikat madahkan salah dan luput. Kadang-kadang orang duduk di tarikat kemudian ada orang marifat taungut diam menghina dengan orang yang taungut. Yang taungut melihat pulang orang bertarikat mencaci pulang, menggenali lubang burit pulang. Di mana ada kedamaian Islam tu rahmatan lil alamin. Syariat tarikat hakikat marifat baharatan. 4 itu masih banyak, 2 aja ujar Nabi Musa kami kada sanggup Rasulullah. Umat kami itu ujar Nabi Musa gena-gena. Maksud gena-gena itu ilmunya banyak-banyak. Ilmunya banyak-banyak Pak Amar rajin. Tapi dibicarakan mah 2 aja kan kau ngawinakan apalagi 4. Mong kita nih sekong yang bini marangut nami tahu beta sirit bibini yang lain. Itu kisah bibinian Bang itu. 4 itu jangan juntuhakan langsung Rasulullah berbini 4 ya langsung anda menuruti 4 diulang ada makna tersirat diulang syariat tarikat hakikat ma'rifat. Lihat ketika Rasulullah imbau operasi jen eprit mengganggu aman, panggilan kanan mendengar kada masih ada singgah, panggilan kiri mendengar kada singgah, di muka pulang adalah surga beserta perhiasan seorang pemuda dengan perhiasan sini kada singgah. Ini sidin artinya adalah kawaman nudukan yang 4. Lalu disampaikan kalau bini 4, lalu kita orang dunia lalu bini 4 nurti sunnah Rasulullah. Itu sunnah apa? Bujur lah sunnah Rasulullah sandarannya. Tapi sunnah apa? Sunnah hendak. Itu urusan duit gitu. Jadi apa yang kisah agama memang sandarannya kepada dunia, tetapi kita harus bisa memajahi. Karena bila kita kada bisa memadahi, kada kita adalah bisi pemadam, itu akan adalah wamra'atuhu hammalatal hatab, bibinian adalah umpat gotong royong mengikuti kayu, mengangkut kayu untuk menyelukut Nabi Ibrahim. Itulah ini bibinian yang ini, hawa nafsu yang selalu beramal ibadah tapi tidak berdasarkan paham, makin banyak makin nyarak apinya. Itu maksudnya. Kada yang kayu bakar ini karena gugurnya mana ngano pohon pinus yang ada boleh mau ke rumahnya itu bekasnya menyelukut Nabi Ibrahim. Nah tahu alam sudah itu kayu bakar adalah amal ibadah yang kita laksanakan setiap hari tapi kita ada mengerti. Kita ini jangan sampai adalah kalah uge burak. Burak itu binatang tapi berakhlak manusia. Kita manusia inna halaknal insan tapi ahsani takwim. Kita ini manusia sempurna tetapi jangan sampai disinggung oleh Rasulullah. Sebelum lahir Rasulullah manusia berakhlak binatang. Ada burak apa? Burak binatang tapi berakhlak manusia. Contohnya burak adalah hendak bertemu Rasulullah. Pada binatang, kita ini manusia. Kenapa kita kadang hendak memahami Allah dan Rasulnya? Berarti kita adalah lebih hina daripada binatang. Wa man kana fi hadzal a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Kalau di dunia kita tinggal diam aja, hanya beriman dan percaya dan yakin, tapi tidak ada jalan usaha ikhtiar untuk menuntut, membuktikan, maka kita adalah lebih sesat daripada orang yang sesat lagi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang pertama pohon Nabi Musa itu adalah singgah Rasulullah. Kemudian Gunung Tursina ketika adalah itu satu. Yang pertama Madinah Af'al, Gunung Tursina dengan adalah pohon Nabi Musa Asma itu satu. Kemudian Bethlehem Nabi Isa sifat. Kemudian Masjidil Aqsa itu adalah Sidratul Muntaha, rahasia insanul kamil itu adalah jannah. Itulah yang disinggahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Af'al, asma, sifat dan jannah. Nabi Isa adalah orang yang paling parak dengan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah fa iza saluha seru jasad, fa iza fasada seru jasad wa hiya al qalbu." Di mana Nabi Isa lahir? Bethlehem. Di mana kita lahirnya? Di hati. Inilah rumah daging adalah hati. Nabi Isa di rumah daging, kita lahirnya di mana? Innama a'malu bin niat. Amal ibadah ditentukan sakadanya itu dengan hati. Maka disinilah Nabi Isa. Makanya qulubul mu'minin baitullah dikisahkan orang. Kalau di Madinah itu ada tanah kosong. Karena ketika Nabi Isa turun, itu adalah karena Nabi Isa 40 hari, 40 malam, 40 tahun, kemudian damai dunia, wafat bakubur Nabi Isa, ditatai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh aja. Amsal.
Siapa yang kawa memasuki, disindir Isa, masuk di situ, maka kita akan adalah berdampingan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Asalkan man ruhaniyah, bukan man nabat, bukan man adalah binatang. Kalau man tatanaman, man adalah hayawaniyah, itu adalah kadakawa ma'i Rasulillah. Kalau adalah mannya tatanaman, asma duduknya. Kalau man binatang, duduknya sifat. Tetapi kalau man insan ruhaniyah, duduknya jat. Karena orang cinta dengan Rasulullah ada 3. Ada af'al, ada asma, kaul, ada jat. Kalau kita cinta dengan Rasulullah dengan af'al, sudah masuk. Tapi ketika af'al kita kan bisa membaca, menyalawat, kita sakit hati. Ketika dimuntung kita bisa, tapi ketika kita satruk sakit hati. Ketika kita awak gegah, ketika kita satruk kada kobama ibadah, begitu sunnah, kita sakit hati. Tetapi kalau dijat, nah itu, jadi ada tingkatan. Jadi man itu adalah kadang yang langsung. Barang siapa yang menghidupkan sunnah, maka adalah cinta. Barang siapa cinta, beserta aku dalam surga. Mannya, man arapan nafsahu, man ahya sunnati. Man ini kan sedikit. Man itu isyaratnya man akil, man bakal. Apakah akalnya sadar terus menerus atau akalnya musim-musiman? Namun akal musim-musiman itu orang ya, yang orang di hulu sungai, mau di kampung kami sana, bila ada orang mati kada makan nasi 3 hari. Ada yang kada sanggup dia makan apa nasi turun tanah, nasi turun tanah. Ada mau makan juga. Mau dipikirkan bujur juga lah, mau nasi turun tanah itu bekarangan nasi 3 hari besi pulang. Amun mangarasi memakan ngintu beumpat pulang. Talanggar papantang. Bila kada makan baik ya. Nah ini maaf, ini contoh ngarannya otaknya musim-musiman. Kalau orang yang sempurna, ini contoh aja. Kalau orang sempurna makan nasi 3 hari, makan turun tanah, tadi. Artinya orang yang meninggal kan bersalamatan marwah malam pertama atau turun tanah ngarannya orangnya. Nah 3 hari orang 3 hari makan ada apa-apa sampai menyaratus sampai mahaul ada apa-apa kamu paling ada sampai nyaratus orang makan. Ini contoh, artinya akal manusia tuh tingkatannya itu adalah musim-musiman. Kita contohnya di dalam sembahyang rukun haji, rukun sembahyang, rukun puasa bakal kalau pertama syaratnya itu adalah sembahyang Islam, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz. Ini bilanya kawa sampai kepada rabbaniyah itu adalah Islam yang kayak apa, kemudian berakal, akal yang kayak apa, kemudian mumayyiz yang kayak apa. Kalau mumayyiz di kita adalah bisa bebesu bahira, membedakan putih dengan hirang, ini kada beragama jin sama. Yang memuji, kalau kada memuji beragama kada beragama, itu mumayyiz tahu orang beritaan. Yang namanya mumayyiz dalam hukum agama 2 nama yang berbeda, menyembah disambah, memuji dipuji, yang hina kemulia, dia mengharap lawan yang diharap, yang miskin dengan yang sugih, mengharap 2 macam. Ini mumayyiz berbeda nama, berbeda rupa, akal sadar bahwasanya wahdatul wujud, wahdaniyat. Itu yang dimaksud orang adalah mumayyiz. Bukan mumayyiz bisa bebesu bahira, kan beragama aja bisa, bebesu bahira enggak. Jadi kita pahami lagi ulang karena ada dalam Al-Qur'an ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra yang pertama umum, tapi ikra yang kedua hawasul hawas. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ringkas perjalanan Rasulullah sampai ke Palestina, maka adalah inilah 5 waktu yang sudah dibuktikan Rasulullah secara jahir, meskipun beliau secara jahir belum menerima sembahyang yang 5 waktu, namun sidin sudah membuktikan. Jadi hal ihwal amsal mulai pembadahan, mulai operasi, kemasukan dan perjalanan, semuanya itu dibuktikan. Mulai Makkah, Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, tunggangannya jangan unta. Apabila unta berarti perjalanan Makkah Madinah, ini ngarannya permulaan orang melaksanakan ibadah. Maka unta contohnya Halimatus Sadiah ketika lahir Rasulullah berbundung-bundung dari kota Madinah betunggangan unta, itu perjalanan syariat. Kalau burak itu ma'rifat.
Jadi burak itu orang aulia, kada burak kada kisahkan orang ma'rifat. Itu tunggangannya. Kalau burak yang dikisahkan burak kada masuk ma'rifat, itu namanya adalah apa yang tertulis di kitab itu karena membekas tulisan orang, bacaan orang. Yang dikatakan burak itu ma'rifat. Makanya burak itu bagaikan kilat. Kalau orang ma'rifat berarti adalah antara yang menuju orang dituju. Meskipun berbeda tetapi tidak ada jarak. Ini yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ratakan sap yang rapat, kemudian kada boleh kosong. Bila kita man zakarani faqad zakarallah, wa man zakarallah faqad zakarani. Bila kita muamalah dengan makhluk, kada muamalah dengan Tuhan, itu namanya kosong. Kalau kita muamalah dengan Tuhan, itu muamalah dengan makhluk, kada masuk situ berarti kosong. Makanya syariat tanpa hakikat kosong, hakikat tanpa syariat maka hukumnya batal. Kalau kita melaksanakan ibadah haji di Madinah kada ka Makkah, itu ngarannya kada haji. Syariat semata-mata tak. Tetapi orang Madinah Halimatus Sa'diyah bertemu dengan Rasulullah. Akhirnya syariat dengan hakikat kumpul. Kalau orang hakikat semata-mata pulang, tapi kada ke Madinah, sah ibadah hajinya, cuma kada sempurna. Wajib sudah tagawi, rukun tagawi, fardu tagawi di kota Makkah. Sakanya kada jarah ke Madinah, tetap lo ibadah hajinya, cuma kada sempurna aja. Jadi untuk menyempurnakan syariat dengan hakikat itu adalah harus dipelajari dengan kata-kata, itu adalah al arwah junudum mujannadah pama ta'arafa i'tanasa pama tanakara ikhtalapa. Apapun yang kita dengar orang mengisahkan syariat, maka itu masuk hakikat. Apabila orang mengisahkan hakikat, itu sudah masuk syariat. Apabila kita paham, maka akan bertahan di dalam batin kita. Tetapi apabila kita kada paham, masuk kanan keluar kiri, kada masuk kada ke tengah, ke dalam dada kita. Maka dada kita inilah kada bisa dihilangkan, karena hati ini tempat perbendaharaan, tempat penyimpanan, itu adalah rahasia Allah, sebagaimana qulubul mukminin baitullah. Ambil kesimpulan dari Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah beliau sebelum menerima sembahyang bertemu dengan Tuhan. Kita di sini Rasulullah bersabda, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa iza kubila sayru amali, fa iza ruddat sayru amali. Permulaan yang diperiksa orang hari kiamat sembahyang. Apabila sembahyang baik maka baiklah semuanya. Apabila sembahyangnya kada sempurna maka kada sempurna semuanya. Jangan kita terpesona dengan yang alam mahsyar dulu. Sebelum alam mahsyar apa ya? Alam kubur. Apa alam kubur takuni orang? Marabbuka wa madinuka wa ma imamuka wa ma ikhwanuka wa ma kiblatuka. Yang ditakuni orang dalam kubur marabbuka dahulu. Bila dapat menjawab marabbuka, maka seluas mata memandang 70 hasta pekuburan dikeluarkan dan adalah yang lainnya aman. Ini bukti Rasulullah menyampaikan aku bertemu Tuhan, kemudian menerima sembahyang. Kita di mana? Kita masuk alam kubur, kemudian di alam mahsyar periksa orang sembahyang. Artinya apa? Pelajari ilmu hati dulu, barulah sembahyang kita akan tahu diterima kadanya. Karena di dalam Al-Quran dinyatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Rasulullah 50 menerima sembahyang, 40 yang wajib, 40 yang mustahil, 1 yang harus, 41. Ditambah 4 yang wajib bagi Nabi, yang mustahil bagi Nabi 4, 1, maka 9. 9 ditambah 41 menjadi 50. Ini adalah yang pemulaan sembahyang. Artinya tanpa mengetahui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ini bijinya dan pohon sembahyang. Kalau ini belum kita pahami, langsung kita adalah gawe sembahyang. Ju'ilat qurratu ain, pisalah nyaman aku, tentram aku, ujar Rasulullah di dalam sembahyang. Karena sidin adalah 50 dulu baru 5. Kita di mana? Ju'ilat qurratu ain bisalah. Pasti mau bahas hadis Nabi. Aku nyaman sembahyang. Kenapa? Karena dengan sembahyang berarti Tuhan sembahyang. Rasulullah pisalah tinggal dalam sembahyang 50 yang timbul. 5 yang mana? Alif lam ha beserta tasdid. Muhammad lam mim ha mim
mim dal, maka 5. Akhirnya man zakarani disebut 5 rukun Islam masuk Muhammad. Muhammadnya ampunnya masuk Muhammad, maka adalah Islam yang 5 ada pada dada Muhammad. Inilah mazukirtu ismi illa zukir tamahi. Tidak disebut nama Allah pasti namaku ada. Tidak disebut nama Muhammad pasti nama Tuhan ada. Ini yang dimaksud adalah ma'rifat tahqiqul haqaiq. Sekadar itu adalah menyampaikan hajat daripada sahibul majlis di sini. Kekurangan ulun banyak-banyak minta maaf. Kalau ada kesalahan keilapan tolong disempurnakan, karena ini aja yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selanjutnya acara ke-6 adalah doa yang disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka an tusibana ala qiraatina hadhihi wa ghairiha sawaban jazilan wa ajran minka azima wa an taqabbalaha minna bi fadlika wa karamika qabulan hasanan jamilan jalila. Ij'alillahumma ya maulana thawaba ma qara'nahu wa kabbarnahu wa halalnahu ziyadatan fi syarafin nabiyil akrami sallallahu alaihi wasallam. Thumma thawaba misla thawabi dzalika ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wat tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma thawaba misla thawabi ma'a mazidi birrika wa ihsanika ila arwahi amwatil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat minal awliya'i was syuhada'i was salihin wa khususan li ruhi sayyidina Sayyidi Abdul Ghani birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi yang disampaikan tausiah oleh Bapak yang mulia Kiai Haji Abdul Hadi dari Pasar Panas. Banyak hikmah yang kita petik dari ceramah beliau, mudah-mudahan dapat menjadi pegangan hidup kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Ulun juga mohon maaf jika terdapat kekeliruan dalam membawa acara ini, mohon dimaafkan. Dan marilah kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.